Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu Evangelis Hari C yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan dia Tuhan Yesus hikmat untuk bisa memberikan kesaksian tentang kasih-Mu dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan di live YouTube dan di Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Santi. Silakan Bu Nerliana. Terima kasih Pak Mulia. Shalom Ya. Pak Mulia. Shalom Bu. Paul, Bu Ana, Pak Hari. Shalom Pak Edi, Bu Ambar. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan shalom juga untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran ini. Baiklah, marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius 6 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada
di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, kalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, kedemikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Mbak Nomi di unmute. Saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan selesai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan aku pun akan hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah,
marilah pergi dari sini. Ya, terima kasih Mbak Naomi. Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan. Saat ini saya kali kedua ya saudara ya. Untuk kesempatan buat saya yang waktu yang lalu sempat sharing-sharing mengasihi Tuhan ya saudara. Saat ini saya mau menciptakan paradigma cinta dan kebenaran. Lihat ini Pak. Tes. Ya, Tes Bu. bagus Pak. Ya, bagus ya. Ya. Misalnya laptopnya ini speakernya mati tuh jadinya sebagai itu. Kalau di Zoom dua-duanya dihidupin gema ya. Terus saya mulai. Paradigma cinta kebenaran ya saudara ya. Ini saya mau ceritakan ya. Yang sharing-sharing buat saya mau ngajarin, saya mentorin itu saya dapat dari pengajaran di kelas. Saya selidiki, saya praktekkan dalam kehidupan saya ya saudara ya. Karena di awal-awal di Bible ya sempat ada pertanyaan yang selama 40 tahun ini saya dan komunitas saya ya di Gereja Gedung yang sempat saya ceritakan yang lalu belum pernah terlintas di dalam pikiran ya saudara ya. Ditanyakan seperti ini saudara, bila Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan? Karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu cinta, Tuhan itu sang kasih sendiri ya. Mengapa ada kejahatan? Ini kayak pertanyaan konyol ya saudara ya. Tapi ya susah juga, langsung dibuat PR ya. Coba browsing. Ternyata di zaman perjanjian baru, di zaman Kisah Para Rasul itu sudah banyak terjadi perdebatan ya. Dan itu sudah banyak filsuf, banyak pakar-pakar saintis ya, teolog ya, seperti Stoa, Epikurian itu sudah hidup di zaman Kisah Para Rasul itu saudara. Kalau kita terus memakai ya suatu ritual sipil ya, yang mau kembali ke zaman jahiliyah istilahnya ya saudara, yang tidak tahu norma-norma itu kan aneh gitu loh. Dan mau coba sharing ya gitu. Ya ini saudara, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 18 itu saudara, ini sudah ada dikatakan di sini, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurias dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Jadi Epikuros, Stoa ini sudah ada di zaman Kisah Para Rasul ya. Mereka saat itu bangsa Romawi ini penyembah dewa-dewa ini bertanya jawab ya saudara ya. Nah ini pertanyaan buat kita ya saudara. Kenapa bila sang cinta itu ada, mengapa ada kejahatan? Nah ternyata ini banyak sekali perkataan, pernyataan dari teolog, ateolog, ya, salah satunya Epikurus, Stoa, banyak tuh. Tapi dalam Alkitab ya saudara, kita mau selidiki ya saudara. Ternyata Tuhan itu memberi free will gitu, kehendak bebas buat kita ya. Jadi
bukan masalah dosa atau tidak dosa. Jadi free will itu diberikan 100% Tuhan kepada kita untuk kita mengelola gitu. Apakah itu akan kita gunakan buat kebaikan atau kejahatan, dan itu suatu konsekuensi buat kita ya saudara. Cinta itu kalau kita dulu belajar di sekolah ya saudara, cinta atau kasih itu mungkin ada berapa macam. Ada kasih mungkin yang kita kenal kasih agape, itu kasihnya Tuhan. Terus turunannya ada storge, ada filio, ada kasih eros. Ya. Jadi suatu apa ya, pelajaran tapi seperti retorika buat kita ya, bener. Gimana kita mau sampai ke kasih yang namanya kasih agape itu kalau kita tidak tahu ya saudara. Seperti pernyataan Petrus ya, pernah ditanya dari Tuhan, Yesus tanya kepada Petrus, ini dalam Yohanes ya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai ditanya 3 kali. Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Bisa Petrus apa? Tuhan, saya agape. Sampai 2 kali ditanya. Terakhir Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau filio? Nah, Petrus baru menjawab, ya Tuhan, kau tahu aku filio kepadamu. Ya saudara, seringkali kata cinta ini dalam perjanjian baru ya saudara. Perjanjian baru ini kata cinta itu benar-benar dibedakan ya, antara agape dengan filio itu berbeda. Kalau kita agape benar-benar itu pada Tuhan. Kalau filio itu pada keluarga, pada kerabat, seperti itu saudara. Tapi ini ada toa, kedengeran enggak Pak Mulia? Tempat. Terdengar jelas Pak. Dengar ya? Apa saya matikan dulu ya? Tanya nih, saya di rumah. Coba aja dilanjut dulu Pak. Sepertinya sudah hilang itu. Nanti kalau terdengar lagi saya enggak, sudah enggak. Sudah enggak ya? Bisa dilanjutkan ya? Lanjutkan Pak. Ya. Iya. Sudah ya, benar. Sekarang ya, saya lanjutkan ya. Di dalam Matius 6 ayat 33 tadi dikatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya saudara ya. Nah, ini kemarin juga sempat dibahas dalam kelas ya saudara. Kata kebenaran di dalam perjanjian baru ini bahasa Yunaninya dari kata dikaiosune ya saudara. Sune ini 1343. Kalau kita mau urut di perjanjian lama ya saudara, dikaiosune ini seperti di dalam Yesaya ya saudara. Itu dikatakan sedekah ya saudara ya. Cinta itu dalam perjanjian lama itu sering dikatakan ahava ya saudara, ahava dalam perjanjian lama. Nah, ini seringkali keliru di dalam perjanjian lama itu antara membedakan cinta seperti cinta eros atau
ngasih Tuhan, firman Tuhan yang saya harus daparin itu kadang disalah dalam kata-katanya itu sering keliru saudara ya, tidak konsisten gitu antara apa dan harusnya daparin gitu saudara. Ya ini kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu kan righteousness ya saudara. Righteousness itu dalam bahasa Yunani-nya itu dikaiosune. Kalau kita mau telah masuk lagi ini Strong's G 1343. Dikaiosune. Dikaiosune. saya lanjutkan saudara. Untuk apa itu? Seperti dalam katakan tadi, orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Dia suruh menjual hartanya, tapi orang itu sedih ya saudara. Dalam kata-katanya sebenarnya saudara, bukan orang kaya susah masuk kerajaan surga, tapi itu yang dikatakan di situ adalah kepemilikan. Saudara. Kita jangan sampai kepemilikan pada harta kita ya saudara. Ini seperti apa? Dikatakan unta susah masuk ke dalam lubang jarum. Jadi dalam Israel itu ada seperti pintu dikatakan pintu eye of needle ya. Eye of needle itu jadi unta itu kalau masuk ke pintunya itu harus menunduk, dan itu barang-barang yang ada di pundaknya itu harus diturunin semua dulu, baru unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Sempat saya tanyakan kemarin di kelas ya Pastor Paul itu, kok sepertinya apa ya, fiksi seperti nggak mungkin ya tuh unta masuk lubang jarum. Ternyata kan ada silsilahnya, ada realnya ya saudara ya, yang kita diajar Tuhan itu supaya kita meninggalkan apa, jangan kepemilikan ya saudara. Kepemilikan itu wah sungguh mengikat ya, makanya kita jangan sampai kita mengabdi itu kepada dua tuan, satu pada Tuhan dan satu kepada uang atau mamon ya. Jadi kepemilikan ini sangat berat dalam kehidupan saya. Saya mau menceritakan saudara seperti contoh cinta ini ya, cinta yang sebenarnya mengasihi Tuhan itu seperti apa ya. Saya mau ngasih seperti ini ya saudara, firman yang ada dalam saya. Beberapa waktu yang lalu kan saya pergi dengan mama saya itu, terus kan balik. Jadi saya domisili di Solo, mama saya di Jogja ya. Saya itu punya ketakutan ya saudara, punya ketakutan kalau banyak di antara sini kan saudara takut mungkin kayak binatang, mungkin kecoa, mungkin kayak cicak atau apa. Jadi saya itu takut sekali sama yang namanya tikus ya saudara ya. Tikus itu saya takut gitu. Tapi kan namanya cinta ya saudara ya, cinta sama orang tua ya saudara. Makanya dikatakan di dalam Galatia itu, dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan saudara ya. Nah, saya antar ke mama saya ke rumah ya. Tiba-tiba itu waktu saya buka pintu ya saudara, depan pintu itu ada tikus ya saudara. Saya kan takut sekali saudara. Ada tikus itu, dan itu sudah dicapik-capik sama kucing gitu. Jadi kepalanya bisa, kakinya sendiri, badannya sendiri. Jadi apa ya istilahnya Jawa itu gilo ya.
Ya, saat itu kan mama saya kan sendiri di Jogja ya, rumah sendiri ya. Jadi dengan rasa ketakutan itu, tapi mama saya teriak-teriak gitu. Ini, gimana gitu loh. Nggak ada orang itu di kampung itu, paling cuma ada 3 orang, nanti kan sudah ya berumur ya. Terus jaraknya itu jauh gitu loh. Jadi mau nggak mau itu saya coba ambil ikut situ pakai kita namanya serok ya, serok itu dan sapu lidi, saya coba pinggirkan, ya coba ambil ya saudara, saya buang gitu loh. Ada di sini saya dapat satu bukaan ya, seperti rema gitu. Jadi dalam kasih kita, dalam saking cintanya itu kita pada orang tua ya gitu. Filio itu ya, tapi kita tuh bisa mengalahkan rasa takut itu ya. Ini kan juga sama kita sama Tuhan gitu. Kalau saudara masih ada ketakutan, masih ada segalanya ya saudara ya yang tidak berbuah roh, itu berarti saudara ada yang salah saudara ya. Jadi cinta saudara itu enggak tulus, namanya cinta agape gitu ya. Saudara masih hanya retorika ya saya bilang ya. Ada lagi contoh saudara, waktu yang lalu mertua saya kan meninggal saudara. Mertua saya meninggal itu ada beberapa keponakan, terus termasuk mertua saya juga ya saudara. Setelah acara penguburan dan waktu di saya balik waktu maisong ya, waktu di acara pemakaman itu ada keponakan saya kan takut lihat kakeknya, akongnya sendiri. Saya sampai kasih tahu ya gitu. Jadi dulu kenapa kok takut ya gitu. Kamu cinta sama akong, ya cinta sama kamu, kenapa kok takut. Jadi kadang itu doktrin yang ditanamkan ya gitu. Doktrin yang ditanamkan antara ada takutan, ada setan, ada itu seakan itu seperti 3 dimensi ya, padahal kan ya itu tadi saudara, dalam kasih itu harusnya tidak ada ketakutan gitu. Itu mulai membukakan ya saudara, waktu acara penguburan itu sampai bahwa saya juga takut terima, sampai beberapa waktu baru belakangan ini berani itu kadang saya juga dibukakan lagi ya. Kalau antara suami istri yang namanya cinta eros ini, kasih eros ini sampai seperti itu, ada yang salah ya saudara. Mungkin ada belum ada rekonsiliasi, masih ada salah, masih ada yang disembunyikan, masih ada ganjelan yang sampai di bawah waktu nggak ada itu masih ada gitu. Padahal itu kan cuma pikiran ya, harusnya Tuhan datang kan membawa pendamaian saudara. Pendamaian itu benar-benar bisa ya gitu. Bisa ya, tidak ada ketakutan ya saudara. Itu satu tema ya saudara ya. Dan juga kasih kita pada Tuhan. Ya gimana supaya cinta ini benar-benar kita dapat cinta agape dan berbuah-buah roh ya saudara. Jadi tadi kita masuk dalam cintanya itu harus dalam kebenaran gitu loh. Cinta itu dalam kebenaran yang tadi dikatakan dalam bahasa Ibrani ya saudara ya. Kalau setelah di dalam Yesaya itu kita ayat 17 ya, di dalam kebenaran itu kan tumbuh
damai sejahtera. Dalam kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera. Dan dalam ayat itu, kalau kita telah kebenaran itu, akar katanya dari kata sedekah, saudara. Tadi ini bukan kebetulan, dalam bahasa Yunani-nya dikatakan dikaiosune. Di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi di sini tidak lepas kebenaran ini, kalau kita kembali lagi ke diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ini dalam 2 tahun ini saya coba lakukan. Yang kesaksian kemarin kan saya itu orangnya tidak pernah puas, saudara. Saya punya target ya. Orang hidup itu pasti punya target dari kecil ya. Ada waktu kita bayi mau jalan, kita targetnya jalan. Waktu setelah jalan lari gitu. Setelah lari kita sekolah ingin kita lulus dan kita ingin punya kerjaan. Setelah punya kerjaan kita punya pasangan. Lagi proses hidup ini kita ingin kerjaan kita sukses, diberkati Tuhan ya. Setelah itu mau apa lagi, saudara? Nah, ini pencarian saya pada Tuhan yang sejati, mengasihi Tuhan yang sejati. Terus saya terus mengeksplor ya, saudara ya. Seperti apa gitu? Setelah saya sukses, saya punya seperti apa? Saya mau apa gitu? Jadi suatu paradigma gitu. Kita mau cari kebenaran, apa kita mau cinta uang, dan kebenarannya mungkin kalau dihubungkan dengan agama ya, saudara. Kadang kita digiring ya untuk cinta Tuhan itu pasti uang. Yaitu uang itu sebagai alat aja, saudara. Uang itu sebagai alat supaya kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Dalam tadi kitab yang kita baca, kita tadi katakan benar-benar kita itu harus punya Tuhan kita itu siapa? Tuhan itu Tuhan yang benar atau uang itu, saudara? Kita harus pilih, saudara. Jadi yang paling susah tadi, orang kaya masuk kerajaan surga ya, tapi kan itu bukan dia seperti orang kaya, tapi possession, kepemilikan itu. Jangan sampai kita semua itu kepemilikan kepada harta kita, tapi kita senantiasa harus bisa menggunakan uang itu ya, saudara, buat kita mengelolanya. Kita harus gunakan diakonia itu merubah paradigma saya, saudara. Triggernya pasti diakonia, dan saya rasakan terobosan Tuhan itu terjadi dalam hidup saya, Tuhan. Ya, paradigma saya, cara pandang, berpikir, bersikap, bertingkah laku itu, kalau kita senantiasa ya cari Tuhan dan kebenarannya, itu pasti Tuhan akan bukakan rema-rema. Jadi logos itu kalau ditambah agape ya, logos tambah agape itu pasti jadi rema. Dan itu dari hal-hal kecil, dari apa aja gitu. Kadang kita baca Alkitab itu kata-katanya sama, tapi itu dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita seperti gitu, seperti ini gitu. Saya menghidupi firman itu, saudara. Menghidupi firman itu sangat luar biasa. Mungkin gitu ya, saudara. Saya cukupkan sampai di sini, mungkin kita sampai lain waktu. Terima kasih Pak Mulia, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Evangelis Harise. Kasih memang tidak ada ketakutan. Logos ditambah dengan agape, maka akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Hari.